Sampai muncul pertanyaan masyarakat kayak, jangan-jangan polisi sering nih kayak gini nih, biar cepat kasus selesai ya udah tangkap aja orang-orang. Saya bukan pembunuh Vina, saya rela mati. Bagi polisi itu adalah bentuk Peggy menutupi identitasnya gitu. Maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Kangen keluarga, alhamdulillah pada akhirnya saya bisa ketemu lagi. Wow, tepuk tangan dulu, tepuk tangan semua dong yang ada di sini. Ini tepuk tangan untuk Hakim Eman Sulaiman, Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang jadi hakim tunggal untuk memutus pra peradilan Peggy Setiawan. Wow, saya jujur aja ya, saya nggak nyangka. Saya nonton itu sambil deg-degan dan mikir kayak, emang hakimnya berani ya? Ini kan menyangkut nama baik polisi ya kan? Kalau misalnya hakimnya menyatakan polisi cacat, wow malu banget sih polisi gitu. Dan ternyata itu yang terjadi. Jadi mulai sekarang kita nggak boleh takut lagi untuk mengajukan pra peradilan semacam ini atau melawan kalau misalnya ada hal-hal seperti ini terjadi. Gila ya. Peggy Setiawan ini luar biasa sekali. Saya mau ngasih Peggy Setiawan ini simbol perlawanan. Gimana? Setelah sekian lama mengikuti kasus ini, kemarin adalah kemenangan rakyat Indonesia ya buat saya ya. Kemenangan bagi mereka yang tertindas, mereka yang merasakan ketidakadilan gitu. Dan apa yang dilakukan oleh polisi bagi saya dalam penyidikan kasus Vina ini nih harusnya jadi catatan merah. Kalau saya bilang tuh Kapolri tuh harusnya kayak manggil gitu semuanya. Dan semua harus benar-benar ditelusuri. Lo kenapa salah, Bo? Ini tuh kan sesuatu yang kayaknya sesuatu yang lo kerjain setiap saat. Jangan sampai muncul pertanyaan masyarakat kayak, jangan-jangan polisi sering nih kayak gini nih, biar cepat kasus selesai ya udah tangkap aja orang-orang. Siapa yang tahu, ya kan? Jadi kemarin itu kalau kita baca hasil putusan dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman itu kan menyebutkan bahwa memang ada cacat prosedur dalam penetapan tersangka Peggy Setiawan, yaitu tidak dilakukan pemeriksaan awal terhadap Peggy Setiawan gitu. Jadi secara formil itu udah salah yang dilakukan oleh polisi. Dan jelas-jelas itu dibacakan juga ya sama Hakim Eman Sulaiman bahwa pada saat ada DPO Peggy Setiawan itu kan dituliskan ciri-cirinya kulitnya berkulit hitam ya kalau nggak salah, terus kemudian rambutnya keriting. Ya jelas-jelas yang datang kagak kayak gitu bos. Terus kenapa bisa polisi menyatakan dia sebagai tersangka gitu? Ya wajar lah kemudian semuanya jadi rada tidak percaya gitu kepada polisi. Jadi ini harus jadi reformasi besar-besaran sih bagi polisi gitu. Dan kemudian kalau kita lihat lagi ya, ini kan disebutkan sama Hakim Eman Sulaiman, termohon ini harus melepaskan, udah dilepasin kemarin, terus kemudian juga dikembalikan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Itu tugas polisi. Ini yang terungkap. Gimana? Mungkin ada juga kasus-kasus lain yang seperti ini gitu. Yang kemudian ada orang yang tidak bersalah yang harus ditetapkan sebagai tersangka, tapi karena sepi dari pemberitaan, terus mereka tetap akhirnya menanggung hal yang tidak mereka lakukan. Sedih banget negara ini kalau seperti itu ya kan, apalagi kalau banyak ada kasus-kasus seperti ini. Nah, kenapa sih kasus ini kemudian bisa jadi rame banget, udah 8 tahun terus kemudian balik lagi polisi ngejar pelakunya sampai akhirnya nangkep Peggy? Ini berawal dari film. Jadi film Vina Sebelum 7 Hari. Film ini tuh nge-recall memori orang-orang gitu. Wah, kasus ini kan belum ketangkep nih, ada pelakunya, pelaku utamanya bahkan. Jadi otak pembunuhan itu kan belum ketangkep. Akhirnya ramai, emang netizen tuh luar biasa ya, netizen Indonesia ya. Jadi ramai banget di media sosial orang memperbincangkan ini terus mendesak polisi untuk
mengejar siapa pelakunya atau mengungkap gitu. Jadi kinerja polisi waktu itu disorot banget gitu. Kayak mana nih polisi nih, masa udah 8 tahun kagak jadi-jadi juga nih, pelakunya kagak ditangkap juga gitu kan. Nah akhirnya dari kasus itu polisi kemudian menangkaplah Peggy Setiawan 21 Mei 2024. Nah, waktu itu polisi bilang kalau penangkapan Peggy ini itu terkait dengan kasus Vina, dan Polda waktu itu bilang bahwa Peggy ini bekerja sebagai buruh bangunan waktu dia tuh ditangkap gitu. Nah, waktu konferensi pers itu di Polda Jawa Barat ya, itu ada hal yang membuat publik tuh langsung kayak wow, mempertanyakan gitu kan, gara-gara Peggy itu pas konfes langsung teriak bilang, saya bukan pembunuh Vina, saya rela mati. Tahu saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu difitnah, saya rela mati, tidak. Nah kemarin tuh waktu setelah dia bebas dia bilang kalau saat dia dengar konferensi pers dia dinyatakan menyuruh, melakukan, kemudian juga memperkosa dan membunuh, itu dia merasa itu tuh bukan saya nih yang ngelakuin gitu. Dia mikirin orang tuanya, dia mengingat orang tuanya, dia merasa kayak orang tua saya itu tidak berhak untuk menanggung beban seperti ini. Itu yang mendorong dia untuk berani bicara, saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu, ini fitnah, saya rela mati. Waktu itu tuh dia langsung ditarik kan ya sama polisi. Nah itu juga yang menghebohkan tuh, yang bikin juga orang langsung kayak kenapa lu mesti nahan Peggy, kenapa mesti narik mundur, kayak semacam dibungkam lah Peggy. Akhirnya terus bergulir, rame sekali, terus sampai muncul kesaksian-kesaksian ya kan. Ada kesaksian Aep yang kemudian tuh lagi pada dicari-cari tuh sama netizen, Aep tuh ada di mana. Aep yang bilang kalau dia ngelihat jaraknya sangat dekat, dia melihat proses pembunuhan itu kemudian sekarang lagi dicari benar mana tuh Aib ya gitu. Nah terus kemudian polisi juga bilang kalau Peggy selama ini tuh menyamar dengan nama Robi. Mana Robi itu adalah nama adiknya. Saya waktu sebelumnya itu nanya juga soal itu ke bapaknya Peggy, ayahnya Peggy, dan dia bilang bahwa kenapa Peggy bernama sering dipanggil Robi, karena di kosan itu si tuan rumah ini itu lebih kenal Robi daripada Peggy. Nah, waktu Robi nggak ngekos lagi di sana, si bapak kos ini itu nyariin Robi. Tapi karena dia udah pelupa gitu, jadi dia suka manggil si Peggy ini Robi, dan ya udah dibiarin aja si bapaknya ini manggil Peggy ini Robi kayak gitu. Karena Robi ini suka membantu si tuan rumahnya itu untuk ngechat atau membantu bikin apa kayak gitulah ya. Nah bagi polisi itu adalah bentuk Peggy menutupi identitasnya gitu ya. Kemudian faktanya kan dalam persidangan tidak dinyatakan seperti itu ya. Jadi ya ada yang salah juga di sini gitu. Nah terus yang bikin juga masyarakat jadi kayak ini apa-apaan sih polisi, tiba-tiba dari 3 DPO dihapus cuma 1 DPO. Jadi yang 2 tuh hilang gitu saja. Ya emang bisa kayak gitu. Kok tiba-tiba amar putusan nih dinyatakan 3 DPO terus diubah jadi 2 DPO. Alasannya ada yang salah menyampaikan informasi atau ada saksi yang menyatakan ada kekeliruan gitu. Ini kan amar putusan ya bos ya. Tahu nggak ngerti kenapa. Nah itu juga jadi rame juga gitu lah ya. Jadi orang kayak ada yang nggak bener nih, ada yang salah nih dari polisi gitu. Tapi kemudian saya wawancara Kompolnas, waktu itu Kompolnas bilang mereka meminta polisi tetap menyelidiki si 2 DPO ini gitu. Tetap mencari 2 DPO itu. Dan kemudian polisi akhirnya bilang kalau ada yang punya informasi soal 2 DPO ini silakan disampaikan ke polisi. Tapi setelah itu tidak pernah tuh Peggy dipanggil sama polisi atau ada datang surat pemanggilan lah ke rumahnya Peggy. Polisi ini serampangan banget sih menangani kasus ini karena di daerah. Jadi kemudian ya udah, yang penting jadi atau gimana? Itu jadi pertanyaan dari masyarakat kan. Kalau Peggy Setiawan dinyatakan bukan sebagai pelaku atau tidak sah penetapannya sebagai tersangka, lah itu artinya ada tersangka lain dong. Ada pelaku lain dong. Ya kalau ada pelaku lain ditangkap dong.